Ngapain? Opening, buru. Kelas podcast. Ya, balik lagi di Kampung Hidup. Yeay. Ya, Balik lagi dengerin lagi dan ada bintang tamunya kita. Yeay. Kita di sini tidak hanya bertiga. Ya, jadi kita ada tamu spesial kita. Ini dari siapa? Ya, masih. Devina. Nah, Devina ini adalah salah satu teman kita. Dia itu salah satu HRD di Gojek. Wow. Siapa di sini pakai Gojek? Aku. Ya, kalian pakai apa? Beli makan. Aku mahal sekarang jadi nggak pakai lagi. Enggak, emang aku pelit. Skip. Adek, ngomong-ngomong, oke, terima kasih. Ya, jadi Sobat Kapo, kali ini kita mau sharing-sharing nih tentang pekerjaan. Kalau kemarin kita sempat bicara soal waktu kita di SMA, terus waktu kita kuliah yang 4 tahun lebih 24 bulan itu ya, Vin ya? 6 tahun. Itu ya? Oke. Nah, terus sekarang gimana nih? Banyak nih teman-teman yang Bunyi. Heran capek deh baku. diam dong, jangan bikin disini. Lanjut. Aku tuh hilang fokus. Ya. Oke. Jadi mau bahas apa nih Kak Jova? Oke, jadi kita mau bahas sharing ya waktu kita mau kan udah pada kerja ya semuanya di sini. Udah, aku dia kan perusahaan keluarga. Bahas terus. Perusahaan keluarga enggak. Ya, jadi kita mau sharing waktu itu kita waktu itu kita cari kerjanya bagaimana sampai kita bisa dapat kerja di tempat yang sekarang, atau mungkin kita sudah pindah-pindah melalang buana dan stay di tempat kerja kita yang sekarang. Aku terlalu cepat nggak sih ngomongnya? Lumayan. Oke. Haruskah aku melambatnya? Dari awal dari Oke. Hai kenalin lagi. ya. Nah, sekarang lo mau sharing duluan atau siapa? Mau Bimba atau gimana? Nggak, kayaknya lebih bagus emang dari yang perusahaan keluarga, gimana ceritanya dia bisa ngelanjutin perusahaan keluarga. Bener banget. Lu waktu itu pakai ngelamar segala nggak? Apa? Langsung Firna, ini Om punya Aci Om. Punya Om. Hai. Enggak bener. Kayaknya kalau gitu nanti aja ya. Karena itu kan masuknya murni banget ya. Oh iya. Tanpa usaha. Diajak. Nggak soalnya dia nggak pakai interview. Langsung. Iya. Jadi orang keluarga susah lah. Langsung pakai ini telepon. Kamu nganggur ya? Yaudah, Dulu. nganggur. Kalau lu sendiri berapa kali interview? Pas dari lulus ya? Iya dong. Dari lulus ke interview tuh kayak wah gue lupa sih. Banyak. Enggak sih, enggak banyak juga. 10, kayak 5? enggak nyampe. Ya, entah lah 5 apa ya? 5 ya? Nah, 5 dong? Iya 5 gitu. Lu sebelum Gojek banyak? Sebelum ngegojek. Kayak yang drivernya. Kalau gue aja nggak di interview pak. Enggak ya? Iya, gue juga dulu sempat ojek online nggak di interview. Iya Tapi siapa ikut juga pelatihan yang mau ya. interview. Ikut pelatihan gitu. Gue cuma pernah 2 kali. 2 kali. Di Grab, Uber, semua Gojek. Situ-situ aja ya. Nah, Terus ini emang dari awal udah Enggak. di Gojek atau gue gimana? pernah kerja di tempat lain consulting. Oh, HR. consulting, HR juga consulting. HR ada konsultingnya. Ada. Oh. Kira batu bara doang. Wih. Ada dong. Oke, santai dong. Ini kepung HR nih. Santai dong. Aman, kamu siapa suruh duduk di Santai sini. dong. Oke, terus berarti sebelumnya di HR Consulting. itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Dia lulusnya lebih cepat. Jadi banyak pengalamannya. Iya kan ini kan. Iya. Iya. Berarti udah 5 tahun tuh. Kayak 3 tahun, buset, gue juga 3 tahun nih sekarang. Ya. Terus Ya. ya udah gue abis lulus kerja di situ 3 tahun terus pindah ke Gojek. Gue nggak nyari, gue kayak nggak banyak interview pindah-pindah gitu loh. Oh, di hijack kan dari Gojeknya atau gimana? Iya, Atau offline? ditawarin teman. Oh, Ditawarin. Kok lu nggak nawarin gue sih? Siapa lo gitu loh. Ya siapa tahu. Gojek doesn't need you. Wih. Oke. Gojek tuh butuh orang-orang kayak gue. Siapa banget tuh? Ganti Gimana tuh? Nadim. Oh. Jadi drivernya gimana sih maksudnya? Itu, aduh, udah lah. Koordinator driver sebogor ya, Bang. Gue kalau Yang kop dari kop. Aduh, Devi makasih banget. Terima kasih akhirnya ada Vino masuk kubu kami. Program rutin. tuh emang iya. Makanya lo tau banget pantesan. Tahu. Udah, ketua kopdar deh. Baru tahu gue. Orang gue sempet ngirim ayam bakar ke sebelahnya istana. Buat Pak R1. Satpamnya lalu.
pesan GoFood. Gitu. Oh, oke. Terus berarti kalau yang yang di HR konsultan apply. Yang di HR konsultan tuh jadi gue dulu pernah, temen gue pernah megang di situ. Terus pas HR-nya butuh nyari orang, temen gue bilang nih temen saya aja gitu. Terus udah dia nelfon, terus karena butuh cepat gue masuk cuma seminggu. Gue cuma magang seminggu, gue juga ngerti sih tujuannya apa, tapi ternyata gara-gara gue magang seminggu itu tahun depannya gue ditelepon lagi gitu. Kayak lo kan pernah magang kan tahun lalu nih ada. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi awalnya dari magang. Awalnya dari magang. Oke. Terus gara-gara magang dia nyimpan kontak gue HR-nya. Cowok cewek. Cewek. Ya, siapa tahu. Apa sih Rekomendasi namanya? katanya. Apa? Iya, terus ya udah ditelepon. Gue magang lagi tapi sebenarnya setelah itu 3 bulan habis itu jadi permanen. 3 tahun itu jadinya totalnya ya 3 tahun. Oke. Itu selama di HR konsultan apa? Sebagai TA-nya kah atau lebih ke rekrut ya atau? Enggak, gue jadi kayak junior consultant gitu jatuhnya, kayak analis. Jadi kerjanya tuh bikin training tapi buat klien, buat perusahaan lain. Jadi kayak ngobrol sama kliennya, dia butuhnya apa, programnya kayak gimana. Terus ya udah bikin trainingnya gitu. End to end deh pokoknya. Bikin reportnya lembur-lembur gitu. Oh, berarti kalau misalnya kayak kalau ada perusahaan yang mau membuat suatu seminar training itu pakai dari ini tempat kerjanya Devina dulu ya. I see. Ntar gue masih guna sih disini. Kayak Sama gue juga. Iya. Ini kan suruh gua gitu. HR Langsung gitu, hilang aja gimana. Kenapa sih kan lu? Jadi biro pelatihan intinya gitu. Benar. Kalau emang nggak butuh, gue cabut aja udah. Ya, kita nggak ada yang Nggak makan. pernah training apa di kantor lu? Nggak ada. Cukup banget. Only Devi. Ya, Nanti kita kerjasama ya. Udah kan udah pindah. Oh iya ya. Nggak lagi dong. Jadi kalau misalnya ada pelatihan misalnya kayak ya kalau di kita apa itu yang seminar itu? Apa? Iya, workshop. Ya workshop gitu misalnya pelatihan untuk komunikasi lebih lancar gitu. Kayak gitu. Misalnya lo apa cara memegang batu bara yang benar. Itu bisa. Iya. Iya, gitu. Iya, seriusan dia Buat bisa sate. provide. Buat sate itu kan pakai yang hitam-hitam gitu kan. Kalian nggak tahu ya? Bagi nggak tahu? Bukannya Arab. Iya, haram. Oh, jadi lu memproduksi Udah arang lah. buat display. Oh jadi lu tuh lembur-lembur itu ngurusin Iya, Arab. ngurusin haram. Lupa ya orang Madura. beneran haram. Ya enggak, Nora. Firna, it's Siapa tahu sama Bodohnya kita mau gimmick ya. bodoh ya. natural. Ya gitu kalau misalnya kamu misalnya cara memotong daging yang benar, nah bisa. Itu loh kayak gitu loh cara kerjanya. Kan dia admin. Oh iya ya. Iya. Iya sih. Ya nggak apa cara menjadi admin yang benar. Ya udah, oke lah, sebodoh amat buka yang bentar. Balik Kayak kita gitu. sudah bintang tamu, men. Kayak gitu. Arang. Bukan Arab tuh, Arab. Iya. Berarti berarti kan kalau misalnya sebelum interview itu kan kita bikin CV ya. Gue tuh sempet tuh kan bikin CV kan. Paling banyak gue bikin CV pernah 3 lembar. Banyak kan gak sih? Banyak kan? Karena kan pengalaman gue banyak juga tuh. Apa? Kalau boleh tahu pengalamannya? Iya, buat seminar. Kan kalau di kampus kan gitu, banyak seminar tuh dapat sertifikat ditulis semua karena kita bingung mau nulis apa di situ. Iya kan? Ada nggak sih kayak gitu? Itu salah belum bener? Itu kayak cerpen ya? Ya kebanyakan sih, kebanyakan. Gue ngasih ke Bobo kali. Iya, tebak-tebakan. Menurut lo satu rekruter kalau ngeliat satu CV berapa detik? 10. 10 detik. Nggak boleh, biasanya Lo gue liat foto tebakannya sih. berapa detik? Gue karena punya pengalaman gak dilihat CV gue. Oh jadi Gak dibuka, gak dibuka, bener-bener gak dibuka. Jadi CV dikumpulin, abis itu kan giliran masuknya. Dia tuh bener-bener gak buka yang jadi apa namanya Firna? Oke ya, jadi gimana Firna? Kalau itu kan masih mending CV gue dilihat. Gak dibuka sama sekali. Oh, soalnya Jadi- roman-romannya udah gak enak. Gak gitu. The bad feeling dia tuh. Kalau CV-nya buka, hitam putih doang. fotokopi. Ya, Di skip ya. Jadi kayak sebenarnya nih gimana sih? Oh, Gue lo nggak minus ngerti. ya. Lo punya tebakan nggak berapa? Ya dia kan HR juga nih. Ya kan tebak-tebakan. Ya, Berapa ya? Paling 2 deh, kayaknya lihat foto. Orang bisa lihat foto nggak sih?
5 sampai 10 15 15 detik ya. Jadi katanya itu satu rekruter tuh kalau ngeliat satu CV rata-rata cuma 6 detik. Cuma 6 detik. Apa yang dilihat? Yang dilihat apa aja? Foto pasti kan nomor 1. Menarik apa enggak? Nggak harus, Oh, nggak? nggak harus. Jadi kayak biasanya kalau rekruter ngeliat kan dia udah tahu nih apa yang mau, kayak orang kayak apa yang dicari. Dia kan langsung kayak skimming dari atas, terus dia akan ngeliat paling cuma sampai tengah halaman pertama. Terus habis itu dari atas ke kanan. Jadi kayak bikin huruf F. Lu bayangin kayak bikin huruf F. Iya kayak gitu pola bacanya. Ini taruh bikinnya di Canva apa di mana? Lu. Bebas. Oh, iya. Iya. Aku nggak pernah bikin CV di Canva. Oh. Iya, karena CV Di tuh, Word tuh ya? CV tuh nggak harus, sumpah CV tuh nggak harus kayak warna-warni, lalalili gitu, nggak usah. Ya jadi bikin. Bukannya kalau semakin berwarna, semakin menarik itu semakin dilihat? Nggak juga. Enggak. Nggak. Berarti gue sama ini salah ya? Kalau terlalu menor juga sakit kali mata Iya, lihatnya. kalau Iya. misalnya sampai tengah, itu biasanya tengah-tengah itu yang berarti yang pas nyantumin apa di situ? Di tengah-tengah. Pengalaman kerja sama kampus lo gimana? Oh, udah sih, gitu dong. IPK dilihatin. Bisa. Oh gitu ya? Tergantung lah. Oh. Panik ya? Berarti gue gagal di IPK tuh kayaknya tuh. Iya. Karena emang gak sesuai kriteria, gue masukin aja. Siapa tahu kan Enggak, dipanggil. lo gagal di ini kan. Di mana? Kuliah, universitas apa, masuknya tahun berapa, lulusnya tahun berapa, mungkin dari situ deh kayaknya. Ya udah gagal dong. Iya nggak sih? Tapi kan, ya Gimana? Apa? kan nggak, kalau lulus cepat pun kan nggak menjamin. Nggak Ternyata menjamin, nggak lu menjamin. IPK bagus tapi ternyata soft skillnya ya di bawah rata-rata, malah jadi orang yang jebelin. Kerja kelompok apa sih namanya, teamworknya nggak ada. Oh, Iya kan, Terus kerja kelompok. Iya. nggak enak gitu kan. Bener sih. Ya kan, tapi emang nggak selalu. Lu boleh aja kayak kuliahnya misalnya lulusnya lama atau gimana. Oh, emang tapi sudah. lu Nyindir punya. Iya. Kurang ajar orang. Katanya lu betah di kampus. Iya, dia juga loh. Bareng dong. Itu kok ngajak-ngajak. Aja sendokir. Kayak kalau lo punya pengalaman yang mendukung masih nggak apa-apa sih dulu ya. Lu naruh pengalaman kerja dulu baru kampus juga nggak apa-apa. Masih kita udah lama di kampus gak ada pengalaman lagi. Itu gimana tuh? Apa-apa? Udah lama di kampus gak ada pengalaman. Tahu ah. Ya, itu emang beritahu gimana aja. ya? Angkat tangan langsung. Cara lu pada angkat tangan sama lu. Tapi kan kalau udah ngobrol gini kan asik. Iya. Ada gue nggak tahu ya di profesi lu ada atau nggak, kayak ada yang harus lewat tes dulu, dia nyaringnya lewat itu. Kalau dia nyaringnya lewat tes ya CV lu mungkin nggak bagus banget tapi lu lulus Oke. tesnya nggak apa juga. Kayak PNS itu kan tes dulu kan. Iya. Tapi udah kayaknya udah gak terlalu banyak ya. Kecuali BUMN mungkin ya. BUMN Masih kok, biasanya pakai tes. kayak di gue engineer yang programmer gitu kan pakai tes dulu. Itu kita nggak sama sekali nggak ngeliat CV-nya nih orang kayak apa, kampusnya di mana, terserah deh. Pokoknya selama lu lulus tes yang kita kasih, ntar baru abis itu kita lihat. Kalau dia lulusnya hoki gimana? Itu masalah yang cari ya, kenapa dia bisa bikin itu. Oh iya. Kan bukan kayak tesnya tuh ngoding gitu loh. Oh Ngoding ngoding. kan? Tahu gak? Ngoding. Bisa ngoding. Gue bisa. Ngoding apa nih? Ngoding cewek lu mah. Aduh. Gitu. Nggak ngerti kan? Gimana? Aku ikutin aja lah obrolan kalian. Iya. Jadi kalau misalnya kita masuk, karena dia masuk ini ya perusahaan keluarga jadi nggak. Aku ngerti sampai situ, aku ngerti. Aku cuma stop Coding karena dia ya. sampai Belum ngodingnya beli deh. aja. Di toko buku banyak buku-buku coding. Serius? Ngapain? Serius? Biar kamu tahu. Iya. Pertanyaannya bagus. Ngoding tuh kayak kan kalau kita mau bikin aplikasi nih harus ada programmernya kan. Oh, iya. Gitu. Itu coding. Gajinya gede kalau bisa ngoding. Ngekode supaya kamu kalau buka GoFood tuh keluar menunya. Benar. Nah, kayak gitu deh. Oh iya. Ngerti? Iya. Ngerti aku. Jadi pokoknya tengah-tengah tuh kita balik lagi nih ya. Tengah-tengah tuh mending pengalaman ya. Mending pengalaman. Ya kan pokoknya di atas tuh pasti nama lu. Pasti kok email. nomor Oh, handphone. dan foto tuh nggak harus loh, by the way. Oh nggak harus. Nggak harus. Nah, nanti Kecuali lu mau dia jadi model ya. Oh gitu. Nah. 4R ya. Harus Empat. 4. Jangan A3. Iya. Males. Gua kasih lo bingkai-bingkainya bro. A4 aja males gue. Apalagi A3. Gua itu tuh nggak harus. Jadi Iya, watermark harus. aja lu.
Tergantung lu ngelamarnya jadi apa. Kayak kalau emang profesi itu nggak butuh Foto? kayak lu ya. Gitu. Cuma gue kira tuh orang pertama kali lihat di foto, kalau fotonya bagus jadi panggil gitu. Oh, kalau foto mungkin kayak front desk gitu. Jadi good Iya, 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 betul. Berarti gue salah ya? Memang menjual. Salah ngelamar berarti. Soalnya lu gede fotonya. Enggak, Gitu ya? karena kosong kan. Jadi lu Jadi gak ada foto. Setengah Ini langsung. CV watermarknya foto dia. Pengen gue bilang watermark. Iya. Gitu. nggak harus. Apalagi kayak kalau orang-orang di luar negeri tuh kan pada kayak privasinya dijaga banget kan. Mereka tuh nggak mau Iya sembarangan sih. nyebar-nyebar foto. Tapi IPK penting apa enggak kalau dicantumin? Ini kan gue menjawab keresahan orang-orang yang IPK-nya kayak gue gitu loh. Ya, itu malu aja mau pertanyaan lo. IPK ya? Iya. IPK nggak harus. Nggak harus. Asli nggak harus. Serius. Nah gue bagus nih. Gue suka nih jawabannya nih. Gitu ya. Kadang-kadang kan perusahaan tuh minta 3 ke atas gitu kan. Hmm. Ya kalau ada yang 3 ke bawah tuh kan kasihan juga tuh. Tapi ada nggak di kantor lo? Ada. Ada. Yang nggak kuliah juga ada. Oh ada. Bagus Makanya nih. jadi kayak Gojek itu zaman dulu pas masih kecil kan kantornya programmer dari Jogja. Itu banyak orang-orang yang nggak Department store ya? kuliah. Bener. Dia nggak kuliah, tapi dia belajar sendiri. Jadi dia nggak punya sarjana atau apa. Betul. Terus karena dia lolos tesnya yang tadi gue bilang, ya udah deh masuk. Yang penting ada kemauan ya. Betul. Jadi mulai dari mau dulu aja. Nah, enggak, ntar lu bahas foto. Enggak, gue cuma mau nanya. Kalau foto itu kalau harus dilampirin, harus pas foto atau boleh foto selfie? Ya kali. Enggak, seriusan teman-teman gue banyak selfie. yang foto selfie. Di WC. Enggak. Lanjut terus. Dari kaca. Tanya Marvin aja sih yang fotonya gede di situ. Gue pas foto itu pun pas mau wisuda kan buru-buru ya. Baru kasih tahu. Enggak, pas mau sidang, besok sidang harus kumpulin pas foto. Itu kan gue lari tuh ke daerah Grogol situ. Jadi itu pun dasinya miring-miring. Sumpah itu kalau lihat Itu foto foto buat apa sih, Vi? ya di CV. Tapi ya karena mepet waktu itu buat sidang, jadi pakai itu. Karena malas foto baru lagi. Oh, iya. Itu Cuman dasi- gimana harus pas foto atau Kayaknya lebih bisa sopan tuh pas selfie foto nggak ya. sih? Iya. Kalaupun yang biasa jangan selfie banget kali maksudnya ya. Tapi pas fotonya tuh nggak harus yang kayak latar belakang merah yang kayak foto kartun kayak gitu Iya, kan. Iya, Harus gue dong. bendera merah putih. Bendera merah putih. Biar dong. biar apa ya kalau boleh tahu? Nasionalis. Banget ya. Yoi. Nasionalis. Oh gitu. Iya. Nggak harus kayak selfie tapi selfie yang bagus gitu kan. rapi gitu ya. Oh. Terus diedit. Enggak, karena Bukti banget, beneran bukan? selfie, bener selfie yang kelihatan dia selfie asal gitu. Ini seriusan sih lo begini? Iya. Ya emang harus gimana sih? Oh iya. Tapi sih kan selama ya- ini pas foto kalau gue. Karena mungkin udah kebiasaan dari dulu mungkin pas foto kali ya. Iya iya iya. Iya. Kan kalau ngeliat di Formal ya gitu loh. di Google pun juga banyak yang nggak terlalu formal Iya, fotonya. iya. Heeh. Foto LinkedIn lu gitu boleh lah. Iya. Nah itu foto itu gue di kayak foto LinkedIn tuh. Lagi Iya, foto. Ya, intinya tuh kalau misalnya taruh foto, ini kan karena buat lamar kerja ya, fotonya kayak nggak pas foto, yang penting profesional aja gitu loh. Selfie boleh, tapi ya Jangan yang kayak- sambil. iya, enggak itu loh Nggak, hal yang wah, apaan iya, itu? iya gitu. Jadi ketika bayangkan kalau misalnya rekruter lihat, oke dia orang profesional gitu, pas dia lihat anjir lu mau ngelamar apa? Foto CV, foto Tinder loh. Itu gitu. Benar-benar. Tapi ya kayak walaupun foto lu profesional, tapi terus habis itu kayak background CV lu warna kuning. Itu juga kayak gemes banget. baik banget sih. Jomplang banget. Iya. Berarti kan ada description juga tuh. Perlu nggak? Kayak menceritakan tentang diri lu. Berarti nggak usah ya? Boleh, tapi nih yang suka gue temuin di CV adalah orang-orang tuh malah kayak apa ya, bikin opini gitu loh tentang dirinya. Itu menurut gue lebay-lebayin malah ya. jadi aneh. Kayak misalnya gini, gue itu orangnya pekerja keras dan suka bersosialisasi, misalnya gitu. Siapa bilang itu kayak itu mah menurut lu sendiri. Iya. Gue pede banget gitu. Oh gitu ya? Gue gitu loh. Ya gue gitu betul. Oh ini kita coret dari daftar pertama. Coret skip. Saya rajin, saya berkemauan keras. Nah, ya gitu. yang kayak gitu, Iya, kayak gitu tuh. Itu kan menurut gue, yang penting dari gue sendiri. Ya ngapain kayak maksudnya kayak kalau buat recruiter tahu dari mana emang lu rajin gitu. Feeling aja. Itu lu kepedean sih kalau itu. Sebel banget asli. Jadi kayak kalau lo bikin deskripsi mendingan misalnya saya sudah berpengalaman 5 tahun di dunia HR. Misalnya kayak gitu. Itu kan kelihatan nantinya di deskripsi Oh, di bawah-bawahnya situ ya, kan. tulisannya. Iya.
atau kayak saya menyukai dunia misalnya apa ya, media dan komunikasi, itu kan nanti kelihatan di bawah kan. Nah itu mendingan lo taruhnya kayak gitu. Gitu. Jangan beropini tentang diri lo sendiri. Hobi gitu kadang-kadang ada yang tulis perlu nggak sih? Enggak lah ya, enggak peduli juga gue Iya, hobi lu apa. kenapa juga gue harus tahu sih hobi lo apa gitu. Jadi singkat, padat dan jelas aja ya. Lu nulis hobi. Enggak, dulu awal-awal gue tulis hobi. Sumpah men. Apa gue nanya doang, gue kepo. Bener. Biar apa gitu ya Iya. sebenarnya. Ya, enggak, pada intinya kenapa lo harus mencantumkan hobi lo? Kenapa lo Itu harus mencantumkan? karena kan dulu kan pas awal-awal gue nggak ada pengalaman apa-apa, kayak cuma magang gitu doang kan. Ya. Itu pun magang juga karena kebutuhan kampus. Iya. Kalau nggak magang kan nggak lulus. Ya apalagi yang gue tulis. Tapi kalau hobi lo berkaitan sama apa yang lagi mau lamar, boleh sih taruh aja. Oh gitu ya. Saya lo lagi mau ngelamar jadi graphic designer, terus lo punya hobi fotografi, desain, apa masukin aja. Oh gitu. Kalau bohong boleh nggak? Nggak, ya kan kita nggak ada yang tahu kan, di luar sana mungkin ada yang bohong terus Ya pas suka sekali lo. pas masuk terus nggak tahu apa-apa gitu. Kira-kira gimana? Itu urusan sama Tuhan. Bener banget. Nggak, tapi dikeluarin nggak? Itu kan jadi penilaian juga kan? Apa nih contohnya bohong apa? Misalnya nih, contoh misalnya lu masuk ke kayak perusahaan trader, terus lu bilang saya sering banget main saham segala gitu-gitu, tapi ternyata lu nggak main saham sama sekali. Nah, terus pas lu masuk disuruh itu, yaudah kamu pantau saham-saham ini, terus lu nggak ngerti apa-apa gitu. Kan di interview ketahuan. Ya siapa tahu pas ditanya itu hal-hal yang dia udah belajarin juga dikit-dikit. Oh, ya bisa aja sih kalau lulusan kayak gitu. Ya nanti Dinilai dari KPI ya. nggak dikeluarin, cuman kan pasti orangnya berarti nggak perform kan. Ya udah kalau nggak perform kan ada lagi lah. Tapi kalau dia misalnya bohong terus dia mau belajar, Ya boleh aja, oh nggak masalah ya. nggak masalah. Jadi tips berarti kalau mau bohong asal belajar gitu ya. Di situ kalau ada masuk. Kesimpulan macam apa tuh? Yang penting berkemauan. Iya. Ya boleh. Bisa. Boleh. Tolong di blacklist ini namanya Martin. Interview dimanapun, tolong dia sudah berencana untuk Coba. bohong. Tolong Apa lagi? kepada seluruh rekruter yang lagi denger. Ya jangan dong. Ya Allah, masa depan kok gini amat. Terus Ya itu udah. Apa ya? Mm-mm. Oh hobi. Yang orang suka taruh Masih. juga di CV adalah ini. Misalnya, oh gue bisa Microsoft Word, terus Excel, kayak- PowerPoint. Itu gue tulis. Kayak misalnya dari level 1 sampai 10 gue bisa 8/10 gitu. Gimana? Sorry banget. Tapi kan itu penilaian lo sendiri ya. Kayak nggak usah boleh kan. Oh gitu. Kecuali lu punya sertifikat misalkan dari Dari Microsoft langsung ya. Microsoft, dari Bill Gates gitu misalnya. Jauh. Jadi nggak usah. Nggak usah. Berarti ini Google sesat nih. Apa? Sumpah itu gue lihat semua di Google kan. Itu semua gue tulis, gue contek semua orang. Tapi kalau dia bukan opini, intinya jangan ngasih opini aja di CV lo. Sebaiknya ya. Minimalkan opini. Jadi kayak kalau misalkan lu pernah sertifikasi itu boleh. Kan ada Oh, iya. sertifikat kan. selama itu ada Masukin Terbukti lah, selagi terbukti ya. Benar. Ya. Oh jadi kalau bisa mencantumkan bukti ya. Ya. Gitu deh. Betul. Iya. Jadi pada intinya kalau misalnya mau bikin CV itu ya lo menjual profesional lo di Iya. bidang kerja gitu. Jadi apa yang berhubungan sama kerja lo cantumin. Bukan menjual diri lo ya tentangnya hobi segala rupa. Bukan. Karena kan kalau kita kan buat yang para rekruter kan kayak gila bisa aja sampai 50 sampai 100 CV gitu dalam satu hari kan bisa kita cek gitu. Lu kan Belum yang cari CV, pekerja, belum yang bukan cari email jodoh gitu gitu kan. kan. Belum email, belum yang di fisiknya gitu kan butuh waktu gitu. Jadi ketika mereka lihat oke, dia pengen oke, ini cocok pengalamannya dengan yang kita cari langsung ambil. Kalau foto ya udah nggak usah. Ya, gitu. berarti kan kalau udah setelah udah lolos CV-nya dipanggil kan, halo bisa datang ke kantor Bisa untuk dipraktekin. interview ya, gitu kan. Iya. Nah ketika interview apa kesan pertama harus nggak kayak rapi ya iya dong ya masa lo gembel aja. Iya juga ya. Iya. Lu nanya tadi. Iya. Jawab sendiri. Sebenarnya gimana sih? Iya. Masalah lu apa sih? Jadi masalah? kesan pertama yang harus lu tunjukin tuh apa? Kesan pertama. Menurut gua tergantung lu di company mana. Kalau kayak misalkan dulu gua waktu pertama kayak ke startup gitu, gua ya nggak usah pakai baju yang Oke baju. Formal Oh, rapi iya. banget gitu. HR-nya nih. Yang jelas tuh. Iya, gitu. Jadi lu sesuaiin aja lah lu lagi ngelamar kemana. Udah nih kan udah perkenalan kan. Hmm. Nanti coba kamu ceritain tentang diri kamu. Ceritain sama dengan apa yang di CV dong. Nah, ini orang-orang suka banget kayak kalau ditanya, ya cerita tentang Ya, diri kamu. Terus
Keren ya, pertanyaan gue bagus Terus nih. jawabannya kayak iya nih maksudnya datingnya saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, salah itu. Rumahnya di Bogor. Kan nggak ada di CV. Iya dan kayak sorry kan kita nggak perlu tahu ya kakak adik lu berapa gitu. Oh. Gue juga nggak perlu tahu rumah lu di mana. Jadi lebih baik maksudnya naik cerita apa? Gitu. Ceritain langsung kayak pengalaman lu yang relevan aja kayak ya saya sebelumnya kerja di mana gitu kan yang berkaitan sama Kerjaan yang dilamar. Gue pernah ketemu anak satu dia interview menurut gue pembukaannya keren banget jadi Nah, gimana kayak nih? halo nama gue emang kan Marvin gitu ya halo Yeah. nama gue Marvin gue dari dia anak lulusan kayak fresh graduate gitu terus saya akan kasih tahu kenapa saya pengen ngelamar posisi ini jadi dia langsung To the point, ya? iya, di Dia bilang apa? kalimat pertama lupa gue Ya. Thank you. Tapi intinya kecontek. Apa dek? oh Ya tapi ini situ the point-nya itu kan. Iya. The boy, kenapa saya mau ngelamar di sini? karena sebenarnya itu kan kayak buat kita tuh kayak itu harusnya jadi pertanyaan kedua Dia langsung Iya kan? Dia satu step langsung lebih kayak, ya. dia langsung ngasih tau alasan Itu bagus. Jadi dia seolah-olah menguasai arena itu dulu kan. kelihatan udah Banyak, ya. persiapan Oh, latihan iya. itu penting sih Iya. Nah, kan ini buat fresh graduate nih ya. Ya, kita carinya yang pengalaman nih misalnya ya cara ya. Kamu fresh graduate belum ada pengalaman. Terus dia harus jawab apa? rekruter macam apa ini Ini orang karena gue kan sempat setahunan lah ngurusin rekrutmennya fresh Iya. graduate untuk programmer kan nggak nyari yang pengalaman emang Ya, kayak siapa tahu. ini emang company aja yang harus Oh, Ya ngefilter berarti ya? rekruternya yang harus panggil yang berpengalaman lah. Iya. betul jadi biasanya Oh gitu. Kalau gue kayak gitu gue akan jawab. apa Ya justru itu perusahaan bapak ini atau perusahaan ibu adalah perusahaan pertama yang akan saya buktikan untuk saya bisa memberikan Penjilat. yang terbaik gitu. Nah iya dong, bener nggak? Iya kan? Ini perusahaan bapak ibu yang akan jadi perusahaan pertama yang akan membuktikan kualitas saya. Gitu dong, merasakan seperti itu. kalau jadi rekruternya lo hire ya Ya iya dong, langsung pikir. Gue juga coba gini sih, seminggu lagi kalau saya nggak telepon, gak usah telepon Sini ya. Seminggu lagi berarti lo udah ditolak ya. gak usah telepon kesini. Nanti mungkin saya hubungin seminggu lagi tapi ya. Tapi di kantor gue sekarang itu gue sempet gitu kan gue ditelepon ya. Kamu siap nggak bekerja dalam waktu dekat ini? Itu gue lagi di jalan atau lagi di motor. Gue iya aja kan. Gue kira gue salah denger kan. Terus nanti kita nggak di email gitu pokoknya. Terus udah nih sorenya nggak ada email. Gue sampai telepon lagi ke situ. Halo, saya bener nggak sih mau kerja? Terus aduh udah pada pulang nih gitu. Udah besoknya gue telepon. Bener nggak sih? Saya tuh diterima kerja. Iya bener. Jadi gue make sure gitu loh. Jadi terus kok saya belum dapat email ya gitu. Ternyata bosnya belum email. Nanti mungkin karena bosnya lagi di luar negeri, cuma disuruh bosnya coba tanya dulu, di booking dulu. Kamu siap nggak bekerja dalam waktu dekat ini? Booking. Nggak ini kantor yang sekarang. Oh tapi di telepon yang di motor itu dia nanya Iya kan gue di motor kan. sedia atau enggak. Gue agak sayu-sayu gitu kan. Terus pokoknya ya udahlah. Ya kalau itu beda lagi kasusnya. Lu emang make sure karena lu Iya. emang budek aja di motor. Iya, orang Kalau di gue motor. kan kalau pertanyaannya begitu, berarti kan mungkin kurang berkompeten atau gimana. Kalau gue jawabannya gitu, seminggu lagi kamu nggak saya kontak, kamu nggak usah kontak kesini. Saya pernah nggak ada yang nelfon? Maksudnya? Ya gitu. So saya nggak diterima-terima ya? Nggak tahu kan gue bukan bagian itu. Oh, iya. Bener, gue salah nanya. Iya juga sih. bener Kan tadi seandainya gue yang jadi Iya. pinter ya gue ya. bener Jarang-jarang. Iya juga sih. Ada. Lainnya nggak ada nama Kak Joko lah. Iya, pernah nggak? Maksud gue sih. Nggak les lagi. Lihat tuh videonya. Pernah nggak ada yang nelfon? Mbak, saya kok Nggak ada gimana ya? kabar. Iya. Pernah ada. sering lah Kurangnya saya di mana ya? Gitu. oh iya bisa Boleh nggak kita nelfon kayak gitu? boleh asal jangan ganggu Ya, gimana ceritanya? ya maksudnya ganggu tuh kayak ada kan orang yang pagi nelfon sorenya nelfon lagi terus malamnya email ganggu banget Oh, jadi kalau pagi nelfon nggak diangkat ya udah. email Oh, email. Terus bakal dibalas nggak? belum tentu ya kalau sibuk Iya kan yang kalau sibuk gimana Iya. Iya, kalau- Tapi lu pernah balasin orang kayak gitu nggak? pernah gue Lu bilang apa? gue kasih feedbacknya kayak nih lo yang udah bagus ini tapi yang kurang di sini Jabarin. Bahasa Inggris penting nggak? penting banget Kalau diajak ngobrol, misalnya nih, di situ lu tulis bahasa Inggris bagus, ada TOEFL segala rupa, lu lampirin tuh, yang sertifikat beli gitu kan.
Nah habis itu gue beli soalnya. Berapa? Di sini ada 250.000. Pak denger Pak. Gitu. Terus kan abis itu dites kan langsung kan. Iya. Kira-kira penilaiannya dia kalau ternyata bagus kok nggak sesuai ekspektasi, bye-bye langsung. Meskipun semuanya udah bagus, tapi bahasa Inggrisnya drop. Bisa jadi. Kalau kayak di tim lu ada orang bule, ya mau nggak mau kan harus bagus. Kalau nggak bagus, Gitu ya. tergantung. Tapi kalau dia punya kemauan gimana? Dia mau belajar. Ya, tapi mohon maaf nih, kan lu kan harus ngobrolnya langsung. Iya juga sih ya. Kalau lu belajar kan setahun, Iya ya. nggak bisa cuy. Iya sih. Ini kan praktis tiap hari, ya udahlah. Ya kan tergantung manajemennya butuhnya gimana. Gimana kalau lo praktis sebelum lo interview? Iya sih. Gitu. Iya. Lo praktis dulu, lancar, baru lo interview. Iya juga nih. Sebenarnya dia lagi nanyain buat dia nanti pindah kerja. Iya itu. Ntar lagi nih CV dia direvisi nih. Sekalian. Abis ini minta email gue. Iya, ntar gue ngirim. Jadi driver. Langsung dikasih kok, gak usah bayar jaketnya. Ya, gue punya loh. Kok bisa punya sih? Pernah dia. Iya punya Oh saja tuh. iya. Bu, itu minjem dong. Oh iya. Minjem. Nggak, tapi gue pernah ojek online jadi drivernya, tapi nggak dapat, disuruh bayar kan. Kalau Iya, cicilan. gue nggak ngambil, Kenapa? mahal 300.000 sama helm sama jaket, males gue. Is. Tapi bukan Grab, bukan Gojek, yang udah nggak ada. Iya. Oh. Ya udah. Ya udah. Gitu deh, seru deh. Apa ya? Dan gue nanya. Ya, ayo. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang rekomendasi kan suka ada, bentar, gue udah lupa lagi. Rekomendasi orang yang kalau ditelepon ya. Iya. Kayak gue kan pernah magang. Lu kasih terus- nomor mama papa. Enggak dong. Mana nanti ini skrip, ini nanti skripnya gini ya. Jangan begini. Mama papa kakak. Pas. Dia anaknya baik, suka ngepel, suka nyapu, bantu masak. Itu di rumah. Tapi itu bener ditelepon nggak sih? Bukan Benar. tua. Gue pernah ditelepon. Si Joel Ada. waktu dia masuk ke yang sekarang nih, kantornya sekarang, gue ditelepon. Lu. Iya, dia masukin nomor gue. Jadi gue cerita dia, Iya. gimana anaknya? Oh gitu. Terus kalian kepengurusan kan di pemuda nih, gimana? Berkemauan keras apa gimana? Cerita aja gue. Oh. Gitu. Bagus kan? Keterima. Iya. Iya, bener. Benar-benar di ini. Ya itu ada beberapa perusahaan yang Nelfon. Ada yang juga salah enggak ya? satu tahapnya itu reference check kayak gitu. Biasanya dari teman kerja kita kah, atau atasan atau teman peernya kita gitu loh. Iya. Pengaruh orang dalam penting nggak? Buat jadi referensi lu kan ya? Oh, Oke. Iya. Kayak misal gue dapat kerjaan gue yang pertama kan karena magang itu kan. Karena magang gue jadi kenal orang-orang situ, gue jadi kenal HR-nya, jadi gue ditelepon lagi tahun depan. Berarti kalau ada kesempatan ya, maksudnya buat anak magang ini, maksudnya bisa lanjut jadi karyawan kontrak atau tetap gitu ya? Hampir semua gitu. Hampir sih. semua, Iya, hampir betul, semua. betul. Di yang tempat kerja gue sekarang juga temen gue yang pertama nelfon. Jadi itu semua ya karena Teman. teman. Iya sih. Berarti penting tuh orang dalam. Ya orang dalam ini. Gue pernah. Gue magang di tempat itu. Terus gue kan ngelamar lagi kan. Di interview kan. Nggak keterima. Gak ada orang dalam. Gue udah kasih kontaknya tuh kontak orang dalam. Jadi kan gue lama 3 bulan di situ. Waktu di Banten. Gue kenal sama supervisornya, sama engineer-nya juga gue kenal. Gue kasih tuh nomor-nomor mereka. Tapi pas di interview nggak tahu, nggak lolos. Ternyata ada 2 orang yang titipan dosen. Kalau gue itu ternyata benar pengaruh orang dalam. Padahal kalau mau dilihat, gue udah tahu juga tuh dalamnya di situ gimana. Maksudnya gue malah menawarkan kalau saya di situ, ya saya akan begini-begini langsung program gitu, karena saya lebih tahu di dalam situ. Tapi ternyata yang dipilih yang sama. Tapi kadang orang dalam juga nggak selalu ngejamin sih emang, karena kan biasanya itu tuh cuma ngebantu lu untuk kenalan sama rekruternya. Tapi ya di situ kayak Tergantung lo misalnya sendiri. nih lu punya teman di HR, tapi lu ngelamarnya untuk marketing, kan teman lu yang di HR juga nggak bisa bantuin apa-apa kan. Jadi dia cuma bisa ngenalin lu sama rekruternya atau kayak nge-forward CV lu, abis itu ya udah, lu ikutin aja proses sama si orang marketing itu. Belum tentu sih. Iya. Cuman membantu lah untuk inilah buka jalan. Memperhalus CV langsung. Iya, lumayan. Jadi akhirnya dilihat gitu kan. Bener. Yang tadinya ngantrinya beribu-ribu email nih jadi langsung ada di meja, belum udah kayak ibaratnya udah sempat di print lah. Iya, print kan. Kalau Enggak sekarang. udah enggak. Oh WA forward ya. Nomornya berapa, Bu? Email. Iya.
Nah kalau kan ngomongin email, kalau misalnya Dia ada di foto ada. Nyambung. nggak, kalau misalnya Email. ngirim email, apa sih namanya? Spam. Jam yang pas buat ngirim CV. Jam berapa? Jam kantor? berapa? Iya ngerti, cuma maksudnya kalau gue selama ini pagi, Jam berapa? Jam 4. enggak jam 8-an gitu. Pas kantor Karena buka ya? karena gue selalu kayak, berarti kan ntar tuh orang buka email gue paling atas, padahal belum tentu Enggak juga lah, dia. kalau ini orang norak nih. Gedein aja, yang penting ada kotaknya dikit kan dipakai. Iya gitu. sih. Soalnya kalau gue gitu, gue ngeliat email tuh paling Lu atas bayangin, dulu. 10 orang mikirnya sama kayak lo. Lu urutan keberapa tuh? Ya itu kan kirim aja dulu. Iya. Tapi bakal dibuka semua sih ya. Enggak. Nah jadi maksudnya apa? Kiat-kiat. Ya, apa ya? Iya pas buka Nggak, email, kalau hoki-hokian. email, Iya hoki-hokian. Enggak lah, tapi kalau misalkan di perusahaan yang besar, kayak misalnya tempat gue nih sekarang itu tuh ada tim yang emang khusus kerjanya Buka email. streaming CV, bukain email, bukain email, bukain Kaliber, bukain LinkedIn, bukain karir website, gitu-gitu tuh emang ada orang yang kerjain tuh itu. Jadi ya mungkin sekarang lumayan lah, bisa peluang kebaca lebih tinggi lah. Kalau dulu kalau ketika kayak satu orang nih ngurusin semuanya, waduh susah cuy. Iya sih. Pihak ketiga tuh penting ya. Yang ketiga tuh Kayak headhunters, terus recruit gitu-gitu. oh, biasanya itu tuh company nge-hire mereka kan, Mm-mm. bayar mereka Buat nyari ya. buat nyariin. Jadi sama aja posisinya kayak rekruter. Oh. Jadi sebenarnya pihak ketiga itu setara sama rekruter di company. Cuman lo direkrutnya lewat dia aja. Gitu, berarti nggak ngaruh juga ya. Tapi lebih gampang nggak? Ketika ini kan biasanya ditelepon ya sama headhunter sama recruit. Jadi kayak di interview kan via telepon tuh. Nah misalnya udah oke, dia langsung nyodorin ke lu, tetap aja di lu di Iya, screening iya. lagi ya. Seleksi lagi, Iya. iya, sama Berarti aja. kayak 2 kali kerja loh. Cuman kan sourcingnya dibantu. Oh iya. Sourcing capek cuy, kayak bukain satu LinkedIn gitu. Iya sih. Bantuin ya? Gue cek. Biar nama lo muncul terus ya. Iya dong. Paling atas. Kok ini maafin mulu nih, siapa nih? Gitu. Ada niat lain ya. Sama paling kalau waktu itu masih buka-buka email sih buat apa sourcing gitu. Paling kalau misalnya udah ada kriteria subjek emailnya, nah itu lo harus ikutin. Karena biasanya mereka utamain yang itu. Mau lo kirim jam berapapun, kalau misalnya subjek emailnya udah sesuai, misalnya nama apply as apa gitu kan, untuk posisinya gitu. Nah itu biasanya itu yang dilihat pertama kayak gitu. Betul. Karena kalau misalnya kayak cuman kosong, bahkan ada men itu yang harusnya di body email dipindahin ke subjek email. Saya misalnya gini, saya Firna bekerja di sini itu di subjek email. Terus kayak gue udah langsung delete aja yang kayak gitu. Oh, sourcingnya cepet ya. Iya, cepet. Buat apa maksudnya? Iya, bener sih, Iya, bener sih. gitu. Email itu bisa jadi filter pertama sebelum lu buka CV-nya atau enggak. Ada orang yang cuma emailnya subjek kayak apply kerja gitu. Terus Iya, dia iya, langsung iya. attach CV doang, nggak ngomong apa-apa. Itu Bye. baik, males Oh, banget. jadi ada kayak surat lamaran gitu ya. Iya, dan ada orang yang kayak biasanya ini banyak banget kan orang yang kayak dia udah nitip CV siapa? Surat Sunda. CV. Kenapa pasti CV ya tuh? Cerita tuh. CV bahasa Sundanya apa sih? CV. Resume. Nah itu kayak sering di penitip. Tapi nanti dia udah tuh email gue gitu doang, kayak nggak jelas mau di posisi apa, nggak jelas Oh, mau iya. kerjanya kapan, terus gue harus ngapain? Itu. Jadi gue biasanya akan bilang, lu cari dulu di kayak di website. Lu balas pengen- sih? Iya. Ingat banget. Kan gue baik kan. Iya. Gue emang lu kalau kayak gitu nggak tahu lu kayak gimana sih? Enggak ya. Duh. Jadi tinggalin aja. gue balas terus gue bilang lu cari dulu lu mau posisinya apa, lu boleh pilih 2 lah kira-kira. Terus nanti lu langsung bilang di emailnya kayak namanya siapa, mau ngelamar di posisi A sama B, nanti gue tinggal follow aja. Pernah ada yang saya mau ngelamar sebagai posisi ibu sekarang. Dibalas ya udah seriusan dulu. Ada nggak kayak gitu? Saya dengar ibu mau dipecat tuh. Itu kayaknya lo deh yang suka Bener. kepo-kepo orang gitu Gue kan. gak temenan sih sama orang Kayak gitu ya. Bagi saja kak namanya. Enggak, gue juga pernah tuh kayak gitu. Kan dulu kalau zaman kuliah kan ya kirim aja ya. Terus ke bawah tuh kerja jadi kosongan.
Ya gitu sama, malah gue bilang ada menurut informasi ini saya disuruh kirim lamaran kerja. Udah, sumpah, pernah itu gue kirim. Itu taruhnya di mana? Tapi lu dibalas sama rekruternya? Enggak lah. Memang pantas. Jadi teman gue punya kakak, dia ada kenalan, kirim aja katanya ke situ. Oh ya udah, gue sebut kan nama kakaknya nih, menurut kak siapa gitu. Saya disuruh kirim, itu pertama kali gue kirim. Terus habis itu udah nggak tahu, kok nggak pertama kali, dibalas pertama kali. gitu. Tapi abis itu lama-lama kan, gue lihat dong, lu kirim apa? Kirim bagus banget orang kan, pakai nama, terus jurusan ini, saya ingin melamar sebagai posisi ini, saya lampirkan ini jelasin tuh. Akhirnya udah gue kopas, Ya. ganti. Iya. Pantesan deh itu deh. Ya. Iya. Gak apa-apa. Tapi naik, yang penting ada kemauan. Benar. Iya. Kemauan ya. Kemauan dan usaha juga. Udah sih. berubah kan ya sekarang ya, nggak gitu lagi kan? Nggak wol. Iya. Ya kan udah dapat info dari Devi kan ya? Udah. Pasti udah tahu lah ya trik-triknya gimana. Iya, lumayan lah. Benar. Benar buat dia. Jadi ini sebenarnya buat dia. Buat ya. dia, kita cuma jadi Iya, aja. kita cuma jadi perantara biar dia paham gitu ya. Biar nggak ketahuan banget gitu ya. Padahal udah paling kebaca. Kok gitu mulu ya? Iya. Oke, Marvin Firman ada yang mau lagi ditanyakan? Enggak. Jadi kapan Gojek buka lowongan? Enggak, tapi kapan? Itu pertanyaan. Pokoknya kalau ada yang kirim email, Mbak, saya mau ini posisi sekarang berarti dari dia. Enggak, Tapi tapi kalau dia ada Apa? masuk email ke gue tahu sih gue harus ngecek referensi ke siapa. ke siapa? Iya, kalau berdua. Oh, lu udah tahu jawabannya? Ada gue nulis nama. Lo udah tahu jawabannya. Iya. Gak usah. Oh, gue nggak harus Lo udah tahu kan ngecek kalau ya. dia bohong. Referensi bohong. Iya, iya. Enggak, kadang-kadang kan suka ada penipuan. Telepon apa tuh? Ya lamaran. Oh, Kadang-kadang kan ada yang lowongan, julitin lowongan. gitu. Oh, Gitu. lowongan. Iya, iya, iya. Nah itu gimana tuh? Pernah nggak yang terus komplain misalnya ke lo? Saya dapat dari ini terus udah kan biasanya kan udah kirim duit segala lupa gitu. Tesnya di Makassar lah di mana? Gue paling dari teman-teman sering kayak ada yang nge-forward gitu. Ini bener atau enggak? Tapi biasanya emang udah mencurigakan sih kalau itu bohongan ya. Kalau buntutnya gmail.com tuh udah salah lah ya. Iya. Perusahaan tuh pasti @gojek.com, Iya. @sampurian.com gitu kan. Perusahaan apa tuh? Ini omnya Perusahaan keluarga, Oh, perusahaan keluarga. lapis Bogor. Enggak, bukan. Kalau misalnya kayak gitu kan bisa aja langsung ke nomor resmi kantornya gitu kan. Bisa langsung hubungi, bener nggak ada lowongan yang ini dapatnya dari sini, bener nggak Iya. butuh kayak gini kriterianya, itu kan bisa langsung nanya. Jadi jangan Jadi terpengaruh confirm penipuan. langsung gitu kan. Betul. Terus kalau udah pakai duit itu juga biasanya pasti bohong ya. Karena biasanya perusahaan nggak pakai duit ya. Kalau udah keterima baru dapat duit malah ya. dapat duit bukan Iya. dibayar. Gitu. Iya. Gue tahu. Oke, dari Devina mungkin ada yang mau, maksudnya ditambahkan lagi atau ada yang kurang gitu? Apalagi nih yang mesti kayak mereka yang mau melamar kerja harus apa tipsnya selain CV atau pas interview gitu? Tips melamar kerja ya. Biasanya ini sih lu pelajarin perusahaannya yang lagi lu mau lamar. Jadi sebisa mungkin lo tahu mereka ngerjain apa, terus cari artikel-artikel di internet, nih kabar Belajar, terbaru atau kayak investor yang paling baru siapa, kayak gitu-gitu tuh. Oh, kalau bisa lo cari tahu, lo belajar dulu tentang posisi yang lo lamar, kira-kira kerjanya ngapain. Itu lo googling dulu lah, itu biasanya nanti ditanya. Gua aja tadi gua tanya nggak tahu tuh, yang ngasih duitnya ke Lu anak Gojek dalam siapa? kan, Ya, soalnya kan. gimana sih lu? Itu tuh ini confidential. Oh gitu. Iya, sorry. Oke. Oke, jadi Gitu. dicari tahu ya Cari soal tahu. perusahaannya ya. Jadi nanti kan lu juga tahu, oh dia santai nih, jadi gue juga pakai bajunya harus kayak gimana, datangnya kayak gimana, itu tahu. Biasanya perusahaan-perusahaan apa sih kayak perusahaan startup tuh biasanya nyantai-nyantai lah ya. Gojek tuh masuk startup lah, masuk lah. Tapi udah Udah nggak start, udah mau finish up. Udah nggak start. Iya, udah start udah mau finish up. Iya, kan harus belajar tuh tentang perusahaan-perusahaannya ya. Kalau dia misalnya lihat, wah ini perusahaan nggak bener nih, masa dia bilangnya perusahaan nggak bener? Perusahaan mau bangkrut ya? Ya, Bener kalau nggak sih bener, gitu? Kenapa lu lamar? Ya siapa tahu, kan gue cari pengalaman. Ya kalau menurut lu nggak bener, sebenarnya sih nanti ujungnya lu pasti ngerasa nggak pas juga gini. Kalau lu interview sebenarnya kadang orang tuh ngerasa, oh kalau interview gue harus nampilin diri gue yang sebagus-bagusnya supaya gue keterima. Tapi sebenarnya menurut gue itu cara pandang yang ada salah, karena
harusnya pas interview tuh lu sama-sama menilai kayak ini perusahaan cocok nggak sih buat gua. Oke. Gitu. Kalau lu ngerasa ada yang salah, kayak misalnya dia kok kayak bisnisnya legal nih gitu, atau misalnya kan bisnisnya nggak ramah lingkungan, padahal lu orangnya sangat ini kayak peduli lingkungan banget. Iya, orang NGO banget Iya, tuh iya, gitu. lu boleh lo kayak oh nggak deh kayaknya gua belum di sini gitu. Iya. Atau bahkan orang yang interview lu, misalnya dia calon atasan lu nih, terus lu lihat ini orang kayak rese banget gitu, itu tuh lu boleh lo sambil Oh, kita boleh menilai interview kita. tapi nggak usah diomongin. Oh, iya, iya. Masa iya lo kayak di Biar siapa tahu kita menilai. Ya masa lo tiba-tiba oh Mbak Devi aku tuh lihat kayak gini nih. Menurut lo? Ntar lu Mbak, saya rasa Mbak sotoy deh. Mbak tahu dari mana itu bisa? Ya lu mau masuk kerja tau gak sih gue gitu loh. gitu. Jadi lu boleh sambil ngeliat lu cocok atau enggak. Berarti gunanya kita buat ngecek perusahaan itu biar kita juga bisa menilai ya, ini perusahaan akan cocok nggak ya buat kita ke depannya Betul, gitu. betul. Oke, jadi jangan hanya lihat nominal gaji saja yang Nah, tertera nominal di tuh bener tuh. Kita di kadang-kadang apa kan lowongan nyantumin itu. nominal, minta gaji berapa? Perlu nggak? Apa sesuai kriteria perusahaan aja gimana deh? Biasanya itu nego yang terjadi ketika lo udah diterima, kalau lo udah lolos interview, baru nanti nego gaji. Jadi lebih baik jangan ngomongin gaji di awal. Iya. Oh. Ketika interview lebih baik jangan. Ya, kadang-kadang ada yang mancing kan. Oh, kamu lulusan gini, berarti kamu minta gaji berapa kalau misalnya kamu diterima gitu. Biasanya headhunter yang nanya kayak gitu, yang buat posisi-posisi udah bos-bos lah. Oh iya. Kalau itu mereka di awal pasti nanya, lu expect-nya gaji berapa? Tapi bener lulusan UI nggak terima 8 juta. Sorry dalam hal ini, Sombong ya. sorry gue bukan perwakilan Oh, iya. universitas. Iya iya. Tapi kan katanya gitu. Oke. Sudah kita akhiri sampai di sini saja. Kayak lagu ya, main karaoke apa kita? Iya. Oke, nah jadi itu tadi sahabat, oh ya sorry. Sahabat kapok. Ya kan di situ. Oh ya, ya gitu tadi sahabat kapok cerita-ceritanya buat kalian yang baru fresh graduate mau cari kerja. Nah itu tadi tips and triknya dari Devi gitu kan, udah dikasih tahu. Devi. Devi lah. Iya Devi. Kenapa sih lo emang orangnya aja nggak? Aduh maaf ya sahabat kapok, heran gue mau closing aja harus berantem dulu. Apa heran. tadi dia yang edit kan? Ya, seriusan. Oke deh, kita pancing-pancingin aja beda capek edit ya. Nah, terus jadi buat kalian yang tuh yang mau bikin CV, apa aja yang penting-penting ada di CV, tadi udah disempat mention. Terus selain bikin CV, kalian juga harus prepare dalam hal buat interview. Terus udah gitu, kenali juga perusahaan yang mau tempat kalian lamar supaya nanti kalian nyaman untuk bekerja di perusahaan itu. Teman-teman ada yang mau ditambahkan? Nggak ada? Oke, kalau begitu terima kasih sahabat kamu sudah Udah. mendengarkan. Udah. Ini memang loh. Udah. Udah kan. Cepet Oke, banget. thank you sahabat kapok buat dengerin. Terima kasih Terima juga kasih, ya Kak Devina. Devina. Thank you, bye bye. Jangan kapok-kapok ya. Kak Devina bilang jangan kapok-kapok. Jangan kapok-kapok ya. Ya, thank you. Ting 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 ting. Terima kasih sudah mendengarkan episode Kapok Hidup kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari episode kali ini. Oh iya, jangan lupa di komen, like, dan subscribe di YouTube kita Kapok Hidup. Dan juga Jangan lupa di follow juga dari Spotify #kapokhidup. Terakhir, jangan lupa follow kita di Instagram @kapok_hidup. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan kapok-kapok ya. Dah. Yeah.